Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Noryani dari kelas HSMD dengan nomor NIM 102200117. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, jadi di sini periodisasi adalah pembabakan waktu berdasarkan peristiwa tertentu. Jadi di sini pembagian atau pembabakan masa atau waktu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Nah, di sini periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yaitu History of Islamic Talks. Di sini Muhammad Nejatullah membagi periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam ke dalam 3 periode. Yang pertama ada abad klasik, yaitu mulai fase awal sampai 11 Masehi. Periode kedua ada abad pertengahan, yaitu mulai abad ke-11 sampai 15 Masehi. Dan periode ketiga ada abad kontemporer, yaitu mulai pada tahun 1446 sampai 1932 Masehi. Nah, yang pertama abad klasik. Di abad klasik di sini disebut juga fase dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha dan diikuti oleh para sufi dan kemudian diikuti oleh para filosof lainnya. Nah, di sini meskipun mengacu pada Al-Quran dan Hadis, pemikir ekonomi Islam pada waktu itu berusaha untuk mengeksplorasi, mengeluarkan ide-ide konsep tentang maslahat dan mafsadat yang masih berhubungan dengan aktivitas ekonomi lainnya. Nah, di sini pemaparan ekonomi para fuqaha dan ahli hadis pada masa itu mayoritas bersifat normatif dengan wawasan positif ketika berbicara soal perilaku adil, kebijakan yang baik serta batasan-batasan yang diperbolehkan dalam masalah keduniawian. Nah, di sini pada masa itu pemikiran tasawuf juga sedikit banyak mempengaruhi para pemikir ekonomi Islam. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kajian-kajian dalam mendorong kemitraan untuk saling menguntungkan. Jadi di situ tidak rakus atau haus kekuasaan dalam memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Nah, di sini ada pun tokoh pemikir muslim pada fase itu ada Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dan lain-lainnya. Selanjutnya masuk ke abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan di sini disebut juga fase cemerlang. Karena apa? Karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Nah, hal itu karena pada masa abad pertengahan di sini wilayah kekuasaan Islam itu terbentang dari Maroko dan Spanyol di barat hingga India di timur itu telah melahirkan berbagai pusat intelektual dan tokoh-tokoh yang terkenal bahkan hingga sekarang ini. Nah, ciri khas pemikiran ekonomi pada masa itu adalah para cendekiawan muslim itu mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonominya yang seharusnya berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Nah, tidak itu saja, pada abad pertengahan di sini juga mengalami tantangan politik. Nah, di sini ada disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional serta banyaknya kasus korupsi di kalangan pengusaha atau penguasa waktu itu yang diiringi dengan kebobrokan moral. Selanjutnya, tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada masa itu ada Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Al-Saitibi, Ibnu Khaldun, Al-Makrizi. Selanjutnya abad kontemporer. Nah, di abad kontemporer di sini disebut juga fase ditutupnya pintu ijtihad yang menyebabkan fase ini disebut juga fase stagnasi. Karena apa? Para fuqaha di sini hanya menulis catatan-catatan dari para imam mazhab pendahulunya saja serta mengeluarkan mazhab sesuai dengan kaidah-kaidah dari masing-masing mazhab. Nah,
Di abad kontemporer ini, peneliti tidak membatasi bahwa kalau abad kontemporer itu hanya pada kisaran tahun 1932 Masehi saja. Karena apa? Karena pasca 1930 ini justru muncul pemikiran kontemporer yang memiliki pandangan yang brilian, cemerlang, bahkan memiliki mazhab tersendiri. Nah, di sini para pemikir umum mulai memperlihatkan sosoknya sebagai saripati ajaran Islam, yaitu di era dasawarsa pada tahun 1970-an sampai 1980-an, yaitu dimulai dari kajian-kajian Timur Tengah serta negara muslim lainnya. Nah, hasil dari kajian tersebut yaitu terbentuknya IDB, Islamic Development Bank, yaitu di Jeddah pada tahun 1975 dan kemudian diikuti oleh bank-bank Islam lainnya. Selanjutnya ada tokoh pemikir pada masa itu, yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Baqir Al-Sad, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Umar Kapra, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.